Mas, ada cewek mas. Astagfirullah. Tak pikirin tadi manusia mas, ternyata arwah mas. Iya betul. Benar. Tapi nangis mas. Pucat mas mukanya. Iya mas. Iya kan? Aku pikir tadi kejauhan itu kuntilanak gitu loh. Sampean pikirnya kuntilanak? Tapi kok kuntilanak aneh. Maksudnya seperti apa ya? Beda sama yang lain gitu loh mas. Iya. Nah, tak pikirnya Kayak apa ya? tadi. Kayak dia kayak pakai kemben atau enggak? Apa kain apa? Kain putih gitu ya mas ya? Kayak kain kafan gitu loh. Iya. Kayak bele-bele rambut itu loh. Coba agak dekat lagi mas. Ayo. Penasaran saya mas. Oh cantik banget loh mas. Ya mas, kadang gini loh mas. Kadang banyak sekali arwah-arwah yang memang pada dasarnya itu cantik. Terus banyak sekali wanita-wanita muda yang sudah meninggal. Dan meninggalnya itu juga aneh-aneh teman-teman. Sambil ngebelai rambut. Wah cantik banget, bener-bener cantik. Saya coba deketin nih mas ya. Mbak, assalamualaikum mbak. Loh, mas. Mbak. Sini mas, lewat jalan ini mas. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Oh, berhenti di makam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum mbak. Mbak kenapa nangis? Ini makam siapa? Oh makam orang tuanya mbak. Mau apa kesini mbak? Allah Akbar. Di mana mbak? Coba tunjuk mbak, arahnya di mana mbak? Allah Akbar. Itu ceritanya gimana kok bisa sampai seperti itu? Terus. La ilaha illallah. Berapa orang mbak yang ada di situ mbak? Oh 7 orang. Lagi minum gitu. Astagfirullahaladzim, pantesan. Ini saya lihat-lihat tadi apa? Ternyata ini mukena toh. Apa tuh mas? Ini cerita apa mas? Berarti gini mas, pas saat mau ke masjid mas. Oh, berapa orang? 7 orang mas. Oh 7 orang. Wong demen-demen kuwi mas. Oh. Lah makamnya dia sekarang di mana? Belum dimakamin. Belum dimakamin. Baru kejadiannya baru kok mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga mbaknya ini atau ayah atau ibunya itu adalah keluarga yang terpandang yang baik, dimana satu keluarganya itu masalah ibadah itu taatnya luar biasa mas. Tetapi walaupun dia itu taat beribadah, banyak sekali orang yang mencemooh, yang mencela, dikiranya sok suci,
sok cari muka gitu. Padahal memang bener keluarganya itu ibadah itu memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ini udah lama Mas meninggal ya, udah bertahun-tahun Mas. Tahun-tahun. Dia cuman punya anak sematawayang satu Mas. Ya, yang ini depan. Yang ini, yang depan ini. Oh ya, tadi namanya mbaknya itu siapa? Stella. Profesi sebagai apa? Guru. Guru apa? Guru agama Mas. Guru agama. Namanya bagus Mas. Jadi Stella. dia pas meninggalnya dalam keadaan kayak gitu Mas. Iya Mas. Namanya itu Stella Mas. Itu Mbak itu udah nikah apa belum? Belum. Mas perawan berarti Mas. Jadi jasadnya Mbak itu masih di sana. Teman-teman ya, kita nggak langsung bergegas ke lokasi. Karena apa? Karena kita membutuhkan informasi yang jelas. Nanti di samping itu kita kan bisa menjelaskan tentang kejadian ini. Jadi kita korek informasi dulu dari Mbak Stella ini. Melakukannya itu orang yang dikenal atau teman dekat atau orang yang nggak kenal Mas? Itu yang ngelakuin itu orangnya itu Mbak kenal apa enggak? Enggak kenal. Oh, berarti Mbak nggak kenal, cuman dia nongkrongnya selalu di tempat situ. Mas tahu nggak nama bapaknya siapa? Namanya bapaknya siapa? Nah, Terus? Berarti bapaknya namanya Rohmat, ibunya namanya Siti. Dari segi namanya aja udah nama bagus Mas. 7 orang. Gini Mas, ketika nanti ya toh biar arwahnya ini nggak sedih atau nggak nangis, biar nggak nangis di makam orang tuanya, kita kirim Al-Fatihah ya toh supaya dosa-dosa arwah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Mas. Iya, dan gini teman-teman, tujuannya Mbak Stella itu datang ke makam orang tuanya, dia itu mau cerita, mau curhat tentang masalah ini gitu. Jadi dulunya ya namanya anak sematawayang ya Mas ya, anak satu-satunya, dia itu deket banget sama kedua orang tuanya gitu. Nah, anehnya di sini teman-teman ya. Kenapa kok dia itu sampai datang ke sini loh Mas? Kan ada keluarganya yang lain, misal Pak D-nya atau Budenya. Bentar. Mas, Gimana Mas? ketujuh orang laki-laki yang minum minuman itu setelah ngelakuin itu dia itu langsung pergi Mas. Dan di sini saya ngelihat untuk beberapa hari ini mungkin Mas, gini aja Mas. ketujuh pemuda itu nggak ngumpul lagi di situ. Enggak gini. Gimana? Aku pengen tahu, minta apa ya? Minta petunjuk dari dia. Kita jangan kirim Al-Fatihah dulu. Siapa tahu pelakunya Iya. itu bisa ditangkap satu persatu. Iya sih Mas. Terus gimana Mas? Caranya Mas? Dia nangis terus Pak Mas. Sebentar ya teman-teman, sebentar ya, sambil benerin tripod Mas Kandi. Gimana Mas? Enggak, saya cuma minta informasi dari kamu. Namanya siapa aja ya toh. Kalau bisa Mas, kita tangkap satu persatu si pelakunya itu. Baru kalau kita sudah menangkap satu orang aja. Satu orang aja. Pasti yang 6 ini pasti ketangkap. Gitu. Kasihan. Maksudnya arwah secantik ini dalam tadi meninggalnya pas di mana mau ke masjid, tiba-tiba kan digini 7 orang. Ini biarkan. Kita minta informasi. Syukur-syukur arwah ini bisa membantu menangkap pelakunya. Kan gitu Mas. Namanya dia arwah, bagaimanapun juga ciptaan Allah. Gitu. Jin apapun, bahkan binatang sekecil semut, bahkan yang lebih kecil itu juga ciptaan Allah Mas. Kita sebagai hamba Allah wajib membantu dan menolong
jangan kita memandang fisik dia semut atau apapun itu jinnya, karena semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gitu. Kita minta petunjuk dari arwah ini, siapa tahu lantaran siapa dia melakukan itu, ada pasti kan ada dalangnya. Nggak mungkin serentak 7 orang langsung bareng kan, nggak mungkin. Pasti ada salah satu kan gitu. Dasani gitu. Nah, lebih baik kita coba, kita telusuri pas waktu nongkrong. Siapa tahu ada orang di situ, siapa tahu kita tungguin ada orang di situ. Nanti baru. Enggak, saya minta tolong sama kamu ya. Kita untuk membantu menangkap pelaku yang diginiin kamunya. Kasihan. Bagaimanapun kita harus menangkap pelakunya. Seperti itu. Apa? Subhanallah. Teman-teman, dia itu nggak mau balas dendam, cuman dia itu mau keadilan. Betul. Gitu. Jadi dia bisa saja teman-teman ya, langsung ngajar atau mungkin balas dendam. Cuman di satu sisi dia itu agamanya itu baik teman-teman. Jadi dia cuman minta keadilan gitu. Mas, kalau kayak gini aja yuk, kita langsung ke lokasi. Lokasi. Oh. Jadi biar apa? Biar kita bisa mengusut tuntas. Bener-bener. Itunya yuk. Pastilah sampean di sini nggak masalah. Ini saya tinggal. Sama minta bantuan Mas kalau bisa. Mas. Saya minta bantuan juga ya dari sampean ya untuk menemukan pelakunya. Dan mudah-mudahan pelakunya mendapatkan apa nih, keadilan lah Mas. Mbak, keadilan dari sampean ya. Dan biar masalah ini cepat selesai. Saya tinggal dulu ya Mbak ya. Nanti tolong bantu ya. Assalamualaikum. Ayo Mas. Ini jangan sampai tepat Mas. Oke teman-teman ya. Kita langsung menuju ke lokasi. Karena ini kejadiannya baru beberapa jam lalu. Mungkin kita bisa dapat informasi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.